Selamat datang di video pembahasan tugas pendahuluan modul praktikum pengenalan komputasi untuk bagian data analisis di modul 4, yakni fungsi lanjutan Excel. Baik, jadi di sini saya akan membahas mengenai tugas pendahuluan yang telah kalian kerjakan. Jadi seperti bisa kalian lihat di sini adalah dataset yang terdapat di file customer shopping data. Sebelum kita mulai masuk ke pembahasannya, di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai dataset. Terdapat beberapa kolom-kolom. Yang pertama adalah invoice no. Invoice no ini memberikan keterangan mengenai nomor invoice atau kode transaksi yang dilaksanakan oleh setiap customer. Yang kedua, yakni customer ID. Ini memberikan gambaran mengenai ID yang terspesifikasi untuk setiap customer. Yang ketiga ada gender. Yang keempat ada umur atau age. Yang kelima ada kategori atau kategori belanjaan yang dibeli oleh setiap customer. Yang keenam adalah quantity atau jumlah barang yang dibeli. Selanjutnya ada price atau harga total yang harus dibayarkan oleh tiap customer. Lalu ada payment method berisi credit card, debit card, atau cash. Ini menggambarkan mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh tiap customer. Selanjutnya ada invoice date, yakni tanggal terjadinya transaksi. Dan yang terakhir adalah shopping mall, yakni berisi nama mall tempat terjadinya transaksi dilaksanakan. Baik, jadi di sini kita akan membaca terlebih dahulu soal yang akan kita bahas bersama. Soal ada sebagai berikut. Anda adalah seorang staf pencatatan pada sebuah perusahaan kartu kredit. Anda bertugas untuk melakukan pencatatan dan analisis data mengenai keseluruhan transaksi pada mall-mall. Manajer Anda meminta untuk melakukan beberapa hal di bawah ini. Oke, jadi pada poin A nomor 1, salinlah semua data ke sheet A. Baik, jadi cara mengcopy data adalah select all di sini, Ctrl C, lalu Ctrl V di sheet A. Maka nomor 1 sudah kita selesaikan. Lalu di nomor 2, asumsikan semua barang dari kategori yang sama memiliki harga yang sama. Bentuk kolom baru yang bernama QTY price atau quantity price yang berisi harga persatuan unit. Jadi kita membuat terlebih dahulu kolomnya yaitu QTY price. Dan QTY price ini memberikan gambaran mengenai harga per quantity. Jadi bisa dilihat di sini, price menggambarkan total harga dibayarkan, dan quantity menggambarkan banyaknya jumlah barang yang dibeli. Jadi quantity price kita dapatkan dengan membagi kolom price dengan quantity. Kenapa kita bisa langsung membagi seperti ini? Karena pada kalimat pertama soal, dia memberikan asumsi bahwa semua barang dari kategori yang sama memiliki harga yang sama. Jadi kita bisa langsung membagi price dengan kuantitinya. Lalu dengan mendouble klik di sini, kita bisa apply semua rumus ke semua data yang sudah ada. Oke, untuk soal 3, kita bisa lihat di sini, perhatikan sheet discount price. Buatlah sebuah kolom bernama kategori diskon, berisi potongan harga dari diskon sesuai dengan kategorinya. Jadi kita akan membuat terlebih dahulu kategori dis. Nah, di sini kita akan memberikan potongan harga sesuai dengan kategorinya. Dan kita bisa lihat di sini di diskon price ini, di sini udah ada tabel horizontal yang memberikan diskon price sesuai dengan kategorinya. Nah, selanjutnya, jadi kita harus apa ini? Nah, karena kita harus mencocokkan nilai dari kategori ini dan menghasilkan output berupa diskon atau potongan harga, maka kita akan menggunakan lookup saja. Karena kita harus mencocokkan kan. Lookup value-nya adalah kategori sini. Kita klik di sini, lalu titik koma atau koma ini menyesuaikan dari versi Excel kalian. Lalu table array ini adalah posisi tabelnya, itu ada di kolom discount price. Ini kita ngeblok tabelnya, kita nggak perlu ngeblok tabel judulnya karena itu tidak begitu membantu di fungsi lookup kita. Lalu setelah itu jangan lupa kita mengunci tabel ini agar kita tidak bergerak ketika kita menggerakkan rumus ini ke sel-sel di bawahnya. Cara menguncinya kita mengblok B1 ini dan I2 ini, lalu kita klik ini F4. Nah, kalau sudah terkunci, kita bisa melanjutkan rumus kita. Selanjutnya adalah row index 6, yakni di baris berapa output yang kita inginkan itu. Kita bisa lihat di sini, barisnya adalah ada di baris kedua. Jadi, kita masukkan angka 2. Nah, range lookup ini tidak kita perlukan karena ini bersifat string atau bersifat bukan integer atau angka. Jadi kita tidak perlu mencocokkannya berdasarkan range. Nah, apakah setelah ini sudah cukup? Tentu belum, karena kan ini masih diskon. Kita belum memberikan potongan harganya. Setelah diskon kita dapatkan, jangan lupa kita harus mengkalikannya dengan price atau total harga yang harus dibayar. Setelah itu, kita bisa keluar formula ini dan mendapatkan angka 105. 105 ini didapat dari 1.500 dikali dengan diskon dari untuk kategori collecting, yakni 7%. Dan kalian juga bisa mencoba menghitung kalau 7% dari 1.500 adalah 105. Nah, setelah ini selesai, jangan lupa untuk mendouble klik ini, dan semuanya sudah berlaku. Jadi untuk nomor 3 kita sudah selesai.
Untuk nomor 4, kita akan membaca terlebih dahulu. Perusahaan kartu kredit tempat Anda bekerja ingin memberikan potongan harga kepada customer yang menggunakan kredit card sebagai metode pembayaran mereka sebesar 5%. Selain itu, jika customer memakai kredit card dan melakukan spending di atas $1.000, maka total potongan harga menjadi 10%. Buat kolom fixed price yang berisi total price dikurangi dengan potongan harga atas kategori dan potongan harga kartu kredit. Jadi, kita membuat terlebih dahulu kolom bernama fixed price. Ekspresi ini adalah harga total setelah potongan. Harga price dikurangi dengan kategori diskon, dan diskon untuk payment method ini. Nah, perhatikan bahwa diskon yang diberikan untuk payment method ini menggunakan kondisional bercabang, yakni harus menggunakan credit card sebagai pembayaran untuk mendapatkan 5%, dan jika customer tersebut melakukan spending di atas $1.000, maka ia akan mendapatkan potongan diskon menjadi 10%. Nah, gimana caranya kita menggambarkan kondisional bercabang ini? Nah, seperti ini. Bisa kalian lihat pada layar bahwa ini seperti diagram yang bisa menggambarkan kondisional bercabang untuk kasus ini. Jadi, ekspresi ini bisa kita tuliskan rumusnya dengan price, kita kurangi dengan kategori diskon, lalu kita kurangi dengan, nah di sini adalah kondisional kita dimulai. Jadi, if syarat pertama adalah payment method-nya harus credit card. Kita tulis terlebih dahulu credit card. Nah, kalau sudah ini, nah kalau dia benar, kita harus cek dulu apakah pengeluaran dia lebih dari $1.000. Untuk value if true-nya, kita tulis lagi if lagi. Kalau misalnya harga yang dibayarkan lebih dari $1.000, maka ia akan mendapatkan potongan, yakni 10% atau 0,1 dikali dengan price-nya. Namun jika tidak, berarti karena dia tetap menggunakan kartu kredit, ia hanya mendapatkan diskon sebesar 0,5%. 0,05% kali dengan price-nya. Nah, jangan lupa ini kita menutup kurungnya ya. Nah, saat tutup kurung ini ditutup, kita kembali ke if yang pertama, yakni ini adalah value if true. Nah, kita harus menggunakan value if false, atau ketika payment method-nya bukan credit card. Karena tidak diberikan rincian, berarti ia tidak mendapatkan potongan harga. Jadi kita tulis 0. Setelah itu, kita tutup lagi. Jadi percabangan sudah selesai. Nah, sekarang kita tinggal enter dan kita menemui bahwa harga yang harus dibayarkan adalah 1.245, yaitu hasil pengurangan 1.500 kurangi dengan 105 kali, dan karena price-nya di atas $1.000, ia mendapatkan potongan sebesar 10% atau 150 gitu. Setelah itu jangan lupa untuk double klik, dan ini adalah total harga yang harus dibayarkan. Selanjutnya, nomor terakhir di bagian A adalah soal tersebut merefer kepada customer ID. Customer ID yang dimiliki tiap customer memiliki kode unik yang mengandung beberapa informasi penting. Customer ID sendiri mengikuti kerangka berikut. Customer ID memiliki format C, XX, YY, YY. Nah, XX ini memberikan informasi mengenai status membership. Jika XX ini habis dibagi 4, maka customer bukan member. Jika XX bersisa 1 ketika habis dibagi 4, maka customer tersebut adalah member silver. Jika bersisa 2, customer tersebut adalah member gold. Dan jika bersisa 3, maka customer tersebut adalah member silver. Nah, soal ini meminta kita untuk membuat kolom bernama member. Jadi, status member ini dilihat dari dua angka pertama setelah C, dan kita menggunakan fungsi modulo. Kita melihat berapa sisanya gitu. Jadi kita tetap menggunakan if lagi, dan if-nya ini bercabang gitu. Kita cek dulu jika, nah logical test apa? Kita ingin dua angka setelah C. Dan kita perlu mengekstrak sebuah string, dan kita mengambilnya dari tengah-tengah. Jadi kita menggunakan fungsi mid. Mid-nya apa? Teksnya ini kan. Nah, start kita mulai dari yakni si angka 2 ini. Jadi kita startnya 2, dan banyak karakternya berapa? Banyak karakternya 2 gitu. Nah, ini kita udah dapat angka si 24-nya. Nah, gimana caranya kita mengecek sisa pembagiannya? Kita menggunakan fungsi bernama mod. Nah, mod ini kita taruh di depan. Jadi mod, number, dan divisionnya adalah kita mau bagi berapa. Kita bagi 4. Gitu ya. Nah, kita tutup untuk fungsi mod. Kita cek. Kalau misalnya mod ini sama dengan 0, maka kita tulis saja non-member. Kalau misalnya salah, kita cek lagi. Kalau misalnya modnya 1, karena kan ini sebenarnya sama ya.
Jadi kita Ctrl C, Ctrl V aja, paling kita ganti di nolnya. Satu, oh sorry, jangan lupa kita masukin if-nya lagi ya. If satu, kalau bisa satu kan dia bersisa satu, dia adalah member silver. Nah, kalau bukan lagi gimana? Kita bikin if lagi, percabangan lagi. Kita pas copy paste lagi nih si mod ini. Nah, tapi sama dengannya kita ganti lagi, sekarang jadi dua. Kalau misalnya dua, dia apa? Dia namanya adalah gold. Nah, setelah ini, apakah kita perlu if lagi? Kita nggak perlu if lagi. Kenapa? Karena kan mod itu cuma ada 0, 1, 2, dan 3. Sedangkan kan kita udah masukin 0, 1, 2. Berarti kan bersisa 3 nih. Berarti udah pasti si false-nya adalah ketika dia bersisa 3. Kita bisa langsung choose dia di platinum. Nah, jangan lupa, nah karena ini if bercabang, jangan lupa untuk ditutup kurungnya ya. Dan bisa disesuaikan dengan warnanya. Nah, setelah ini kita tinggal enter. Nah, ini benar ya, karena 24 habis dibagi 4, dia non-member. Nah, kita coba double klik. Nah, kita lihat nih untuk yang platinum. 11. 11 ini kan dibagi 4 tuh bersisa 3 ya. Berarti sesuai dong, karena dia bersisa 3, dia adalah member platinum. Baik, itu untuk bagian A. Jadi kita sudah membuat sebuah kolom baru bernama QTY Price, kategori discount, fixed price, dan member. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian B. Di bagian B ini, kita lihat udah ada tabel yang berisi nama mall dan total spending credit card. Kita baca dulu soal bagian pertamanya. Anda diberikan tugas oleh manajer Anda untuk menentukan mall mana yang bisa diajak kolaborasi untuk program kartu kredit Anda. Jadi, Anda sebagai penyedia kartu kredit, Anda ingin melakukan kolaborasi nih dengan beberapa mall-mall di sini. Dan Anda harus menentukan mall mana yang kira-kira cocok nih untuk diajak kolaborasi memberikan promo-promo kredit card. Tentunya, cara memilih yang tepat adalah ketika mall tersebut pengguna kartu kreditnya adalah banyak. Itu kan bersesuaian dengan target market Anda. Ketika target market Anda luas, maka Anda memiliki opportunity yang lebih banyak. Sebelum kita masuk ke situ, kita akan lihat dulu nih di nomor satu. Yakni hitunglah rata-rata total price dari customer yang belanja menggunakan kartu kredit yang sudah Anda dapatkan pada poin sebelumnya. Jadi, tugas kita adalah kita harus menghitung rata-rata spending credit card atau rata-rata spending dari tiap customer yang hanya menggunakan payment method credit card pada mall-mall yang tertera di sini. Jadi gimana? Nah, di sini kan harus aware dulu bahwa di sini ada lebih dari satu syarat, yakni dua syarat. Syarat apa aja itu? Syarat pertama yang udah jelas adalah nama mall. Lalu syarat kedua adalah payment method ini. Karena kita nggak bisa melakukan rata-rata untuk semua payment method, tapi kita harus melakukan rata-rata khusus pada payment method credit card. Oke, jadi kita menggunakan formula yang bernama Pride. Ini saya menggunakan S karena kita memerlukan dua syarat. Nah, average size ini kita pilih dari si dataset ini, yakni kolom G. Dan jangan lupa kita untuk mengunci juga F4, lalu titik koma. Nah, ini kriterianya. Kita pilih yang pertama adalah payment method ini. Jangan lupa untuk menguncinya. Setelah itu, kriterianya adalah harus credit card. Lalu, kriteria yang kedua adalah nama mallnya. Yakni kita pilih yang kolom J, jangan lupa untuk kita kunci. Nah, untuk kriteria range-nya, ya berarti nama mall ini. Nah, di sini kita tutup kurung, lalu kita enter. Nah, di sini kita terlihat bahwa untuk mall Chef Fahir AVM, total spending card adalah $675. Bagaimana untuk mall-mall selanjutnya? Kita bisa double klik di bagian sini, dan kita bisa melihat bahwa ini adalah total rata-rata spending untuk credit card. Bisa kalian lihat bahwa rata-ratanya tidak berkisar di antara 670 sampai 721. Jadi, untuk menjawab pertanyaan nomor 2, yakni isilah tabel conclusion dengan kesimpulan Anda mengenai mall manakah yang mungkin bisa menjadi tempat perusahaan kartu kredit Anda melakukan promosi program kartu kredit. Ini kalian bisa melihat bahwa di mana mall sini yang total spending card-nya rata-ratanya adalah yang tertinggi, dan itu adalah Zoro Center. Jadi, Anda sebagai perusahaan kartu kredit, tentunya Anda ingin melakukan kolaborasi atau ekspansi market kepada market pengguna kartu kredit tertinggi atau dengan spending tertinggi. Jadi, bisa kita lihat di Zoro Center ini, spending menggunakan kredit card merupakan yang tertinggi. Jadi, jika Anda sebagai manajer kartu kredit, Anda bisa memilih atau merekomendasikan Zoro Center sebagai mall di mana Anda bisa mengajak Zoro Center kolaborasi untuk mengekspansi perusahaan kartu kredit Anda dengan memberikan promo-promo untuk kartu kredit. Kayak mungkin gitu, kurang lebih untuk conclusion mengenai analisis data dari rata-rata total spending credit card. Dari itu menutup untuk soal bagian B. Jadi itu adalah kunci jawaban untuk soal tugas pendahuluan praktikum pengembangan komputasi data analisis modul 4, yakni fungsi lanjutan Excel. Sekian penjelasannya dari saya. Terima kasih. Selamat belajar.